Nah, di dalam Al-Quran memang disebutkan, Pak, penyebab daripada bencana ini yaitu akibat daripada perbuatan manusia seperti yang katakan tadi, Pak, ya. Kemudian banyaknya dosa manusia ini, Pak. Banyak yang mendustakan agama Allah, itu antara lain itu penyebabnya, Pak, ya. Tapi ada juga penyebab ini karena kasih sayang Allah kepada manusia. Saya sudah sampaikan tadi, ada bawaan alam, ada pengaruh manusia. Ya, jadi tidak semuanya itu disebabkan oleh manusia, tetapi sebagiannya kata Allah sudah ditetapkan dalam bentuk sunatullah bahwa alam semesta ini memang memiliki satu koridor keseimbangan. Keseimbangan itu terjadi antara, katakanlah keseimbangan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Bagi Allah itu sesungguhnya adalah kasih sayang. Ya, kalau kita mau kaitkan dengan kasih sayang. Karena dengan cara itu maka terbentuklah seluruh dinamika, drama kehidupan baik alam semesta maupun di bumi atau pada diri manusia. Karena kalau hanya sebagian saja, maka dia nggak terbentuk dinamika ini. Nah, konsekuensinya adalah terkait dengan manusia yang kemudian menyikapi dari dinamika itu. Ada yang menganggap ekstrim kiri, keseimbangan sebelah kiri itu baik, keseimbangan kanannya tidak baik. Atau ada yang menganggap yang kanan itu yang baik, yang kiri tidak baik. Jadi kalau kita ambil penerapannya ya, kasus-kasusnya. Kenapa sih Allah kok menciptakan singa yang memakan kijang? Kan kasihan tuh kijangnya. Jadi singa jahat dong gitu. Lah tapi kan kijangnya makan rumput. Jadi kijangnya jahat dong terhadap rumput. Gitu kan? Lantas kita melihatnya dari sisi mana? Kalau kita melihat dari sisi singa, kemudian tidak diciptakan kijang, tidak punya makanan dong singanya. Jadi jahat juga kepada singa karena tidak dikasih makanan kijang atau kambing atau apapun. Kalau singa semua gitu, ya akhirnya bertarung antar singa semua itu yang menang jahat dong itu. Nah, inilah sesungguhnya yang kita tidak bisa ikut campur karena Allah sudah menetapkan sunatullah melalui sebuah proses mekanisme alamiah. Perbedaan-perbedaan itu memunculkan pergerakan dinamika kehidupan itu. Termasuk entropi yang kemudian semakin kacau dan nanti akan kembali lagi. Nah, termasuk juga bencana-bencana tadi. Gunung meletus. Itu sesungguhnya sudah bawaan alam. Dikarenakan mekanisme keseimbangan bumi antar lempeng tektonik itu akan menghasilkan gaya-gaya dan energi yang terakumulasi, kemudian membentuk gunung, ada magmanya dan sebagainya. Getarannya atau gempanya, gempa tektoniknya menghasilkan getaran. Itu sesungguhnya adalah mekanisme alamiah yang kita tidak bisa terlalu ikut campur di situ karena itu adalah koridor sunatullah. Sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan itu. Nah, tinggal kita menyikapinya seperti apa? Apakah gunung meletus itu selalu bermanfaat negatif? Loh, enggak. Bagi orang yang terkena musibah, kehilangan harta, nyawa, dan sebagainya, jiwa, itu mungkin negatif. Tapi sesudah itu bertahun-tahun kemudian, di kawasan tempat meletusnya gunung itu menjadi subur. Dan kemudian mendapat manfaat dari kesuburan tanah itu disebabkan oleh meletusnya gunung itu. Kan begitu, tinggal kita menyikapinya seperti apa. Kata Al-Quran, kalian ini akan dicoba dengan baik dan buruk. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia bakal mengalami kematian dan sebelum kematiannya itu akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan adalah sebuah keniscayaan, keseimbangan drama kehidupan. Nah, orang yang dicoba dengan kebaikan, alhamdulillah bisa bersyukur. Kalau enggak, dia lupa diri, selaka. Yang dicobai dengan keburukan, dia bersabar, menguatkan keimanannya, bahkan kesadarannya bahwa kita ini ya tidak bisa apa-apa, hanya bergantung kepada Allah. Kan semuanya kembali kepada situ. Di dekat Surabaya sini, di Sidoarjo,
ada lumpur lapindo, korbannya banyak, dipindahkan dan sebagainya. Sekian tahun kemudian baru diketahui di situ terkandung ada gas alam yang sangat bermanfaat dan ada unsur tanah jarang, ya, yang itu sangat bermanfaat, bikin baterai-baterai superkonduktor untuk ke masa depan. Jadi di setiap masalah itu juga ada rahmat di situ. Bahkan di tempat-tempat bencana itu tiba-tiba bermunculan orang dagang, orang jualan, orang dapat rezeki di tempat itu. Bangun kota, kemudian ya muncul bisnis-bisnis baru dan sebagainya. Itulah hidup. Iya. Ya, jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi, tapi ternyata ada sisi lain. Nah, itu pada bagian koridor musibah, koridor bencana, koridor mekanisme alam. Tetapi yang diingatkan oleh Allah itu, jangan kemudian kita serakah yang seharusnya tidak terjadi. Bencana bagi kita itu menjadi terjadi sebagai sebuah bencana. Nah, itu yang disebut sebagai dosa itu. Ketika kita melakukan hal-hal yang dosa itu artinya mengganggu keseimbangan alam maupun sosial, maka di situ akan muncul bencana-bencana terkait dengan dosa itu. Bukan terkait dengan bencana yang di luar kontrol kita. Tetapi bencana-bencana misalnya nih, kalau kita tidak bisa membangun masyarakat kita sebagai masyarakat yang berperadaban baik, memperbolehkan kriminalitas, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya yang merusak, maka ya masyarakat itu akan mengalami kehancuran sebagai akibat dari dosa sosial itu. Atau kita merusak hutan, dosa, iya, karena hutannya akan merespon kita dengan banjir, dengan kemarau panjang, dengan longsor, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau kita melakukan dosa dengan merusak lingkungan dan industrialisasi yang tidak terkontrol, pertambangan, dan sebagainya, maka lingkungan hidup rusak. Kita kena dosa akibat dari perbuatan tangan kita sendiri. Nah, lantas efek berikutnya, Allah mengajari, hendaklah ada orang yang mencegah orang-orang melakukan perbuatan dosa. Karena kalau dia tidak mencegah, maka dia akan ikut kena imbas dari akibat perbuatan dosa itu. Ada orang merusak hutan, kita tidak ikut mencegahnya, terjadi banjir bandang. Loh, saya nggak ikut berdosa kok kena ikut banjirnya, gitu. Kena ikut kemaraunya, kena ikut segala macam. Sama. Jadi itulah sistem sosial maupun sistem alam, ya, yang kita harus paham supaya kita tidak ikut terkena dampak dari musibah atau bencana yang disebabkan oleh orang lain. Karena kita ini seperti naik perahu yang sama, kalau ada yang membocori perahu, merusak perahu, harus dicegah, kalau enggak kita tenggelam semua. Orang yang tidak berdosa pun akan ikut tenggelam. Gitu ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah sesungguhnya mekanisme umumnya. Terkait dengan kemudian Allah akan membalas dosa-dosa itu, ada yang spontan, ada yang ditunda, dan sebagainya, yaitu terserah kepada Allah. Pokoknya intinya siapa saja menyalahi sunatullah, menyalahi hukum alam, menyalahi fitrah, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Berbuat baik kembali kepadanya, berbuat jahat akan kembali kepadanya. Tidak sekarang, nanti, tidak nanti, besok, lusa, dan seterusnya, kelak pasti akan mendapatkan balasan. Itu cuma soal waktu saja. Tetapi sunatullahnya pasti akan menuju kepada balasan sesuai dengan apa yang dilakukan.